Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perusahaan juga seperti itu. Perusahaan membuat strategi itu dia membuat dari sini menuju ke pelabuhan yang disebut sustainability. Untuk menuju ke sana kita akan melalui sebuah proses, kita nggak tahu kita akan jalan itu apa. Disitulah sebuah kapal memerlukan radar. Di perusahaan, radar itu disebut manajemen risiko. Manajemen risiko adalah radar, sistem navigasi, dan sekotip penyelamat di kapal tersebut. Melibatkan upaya terstruktur dan terkoordinasi di seluruh perusahaan untuk memahami, mengurangi, dan memanfaatkan risiko secara efektif. Ada asesmen risiko, budaya risiko, dan tata kelola risiko. Karena memang paradigma lama, fokusnya adalah melindungi kapal. Yang kedua ini, Bapak Ibu, tidak hanya melindungi nilai, tapi juga menciptakan risiko atau peluang. Nah ini, kita harus mengukur kedalaman kolam. Ya. Kita hanya mau masuk ke dalam kolam, tapi kita harus tahu berapa sih dalamnya kolam. CBA, Cost Benefit Analysis. Untungnya berapa sih, itu aja sih Bapak Ibu. Strategi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, exploit atau mengeksploitasi, memastikan peluang itu pasti terjadi. Matrix, kita menggunakan analisa, kita menggunakan risk appetite atau risk capacity kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah share, berbagi. Ketiga adalah enhance, meningkatkan. Terakhir seperti dengan yang mitigasi untuk yang risk, untuk peluang kita bisa menerima. Tanpa inovasi kita nggak akan melihat peluang. Nah ini yang kedua adalah budaya fast, learn faster. Yang ketiga adalah adanya postmortem analysis, fokus pada apa yang bisa dipelajari. Yang keempat adalah psikologi keamanan. Tidak boleh takut jika terjadi eksperimen yang terukur gagal dan cepat belajar dan beradaptasi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu mengenai embracing the risk. Untuk melihat peluang itu dibutuhkan keberanian yang terukur, yang berguna untuk perusahaan, untuk survive, untuk sustain, dan berkembang atau berkembang. Kesenangan dari webinar ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah ketika perusahaan membuat strategi dari titik A sampai B, pastinya dibutuhkan sebuah ketahanan atau sustainability. Dan perusahaan tersebut pastinya akan menempuh sebuah proses atau jalan. Namun perusahaan itu tidak mengetahui di depannya ada apa. Maka perusahaan itulah membutuhkan namanya radar atau manajemen risiko. Radar atau manajemen risiko ini akan memberi petunjuk pada perusahaan dalam melewati proses atau jalan tersebut. Manajemen risiko melibatkan upaya terstruktur dan koordinasi di seluruh perusahaan untuk memahami, mengurangi, dan memanfaatkan risiko secara efektif. Ada identifikasi risiko, asesmen risiko, prioritas risiko, memprioritaskan risiko, mitigasi risiko, monitoring dan review risiko, serta budaya risiko dan tata kelola risiko. Paradigma lama pada perusahaan adalah berpikir bahwa risiko itu berhubungan dengan bahaya atau kerugian atau disebut downside risk. Namun paradigma yang baru beralih ke ketidakpastian yang berdampak pada tujuan bisa berubah menjadi ancaman atau peluang atau update risk. Bedanya paradigma lama itu berfokus ke melindungi nilai, sedangkan paradigma baru adalah menciptakan nilai. Risiko atau peluang dicontohkan dengan kita harus mengukur kedalaman kolam. Ketika kita mau masuk ke air tersebut, kita harus mengetahui kedalaman air itu terlebih dahulu. Jadi kita boleh mengambil peluang, namun juga harus mengerti seberapa jauh risiko yang akan kita ambil. Biasanya menggunakan cost benefit analysis. Strategi mitigasi untuk mematikan risiko ada avoid atau menghindari, lalu ada juga mengurangi, mengalihkan risiko, dan ada menerima risiko tersebut. Lalu strategi mitigasi untuk peluang yaitu ada mengeksploitasinya atau memastikan peluang itu pasti terjadi. Lalu ada juga share atau berbagi risiko tersebut, ada enhance atau meningkatkan, dan juga ada kita menerima risiko tersebut. Lalu ada 4 kunci. Yang pertama yaitu kita butuh inovasi untuk melihat peluang. Lalu yang kedua yaitu ada budaya fail fast, learn faster, atau bagaimana organisasi itu bereaksi ketika saat terjadi kegagalan. Lalu adanya postmortem analysis, yaitu fokus pada apa yang bisa dipelajari daripada mencari siapa yang salah. Lalu ada juga psikologi keamanan, atau ketika semua variabel yang selesai pun tidak boleh takut jika terjadi kegagalan dan cepat belajar mengadaptasi. Lalu yang keempat itu psikologi keamanan, atau ketika semua variabel selesai tidak boleh takut jika terjadi kegagalan dan cepat belajar adaptasi. Lalu ada juga embrace risk, dapat disimpulkan adalah ketika kita melihat risiko, kita juga harus melihat peluang. Untuk melihat peluang itu dibutuhkan keberanian yang terukur dengan tujuan yang berguna untuk perusahaan untuk survive, sustain, dan juga berkembang. Itulah lesson dari webinar yang telah dibawakan oleh Bapak Yudit Suatmaja. Semoga bermanfaat untuk kita. Bila mana ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.